Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustasya Wati Marziz dengan nomor NIM 42500147118 akan mempersembahkan video uji kinerja PPG dalam jabatan 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak kelas 10D? Apakah sudah sarapan semuanya? Oke, baik. Untuk hari ini kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab tentang menjauhi pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Di bab sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana cara kita menjaga diri, ya, baik itu menjaga diri melalui sikap, kemudian juga menjaga agama kita dengan selalu tidak berkata-kata yang tidak baik, serta menjaga diri kita dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Oke, untuk selanjutnya, sebelum saya masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, silakan Mas Halim. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar agama pada saat ini, baiknya kita berdoa dengan acara Islam. Al-Fatihah dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Mas Halim. Saya absen dulu ya, yang belum hadir hari ini. Siapakah yang tidak hadir? Adiasa ada? Hadir. Daren ada? Rehan Invitar? Quila? Hadir. Putri Sanggita? Shelby? Audia Latifa? Raihana Viva? Muhammad Ufuk? Zaskia Putri Amalina? Ranaya? Kenzi? Amar Yusuf? Hadir. Michiko? Naura Akila? Fatisa Husiwa? Kiara Anggia? Cayene Makale? Hadir. Faizin Syamil? Hadir. Kaisar Veron? Hadir. Oke, berarti yang tidak hadir itu ada Syahrul Yakin Smith ya. Kemana dia? Sakit. Oke, baik, semoga lekas sehat ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran menjauhi pergaulan bebas dan juga perbuatan zina untuk melindungi hak dan juga martabat manusia. Sudah disiapkan buku tulisnya? Buku agamanya dibuka, di bawah? Oke, baik. Kita masuk ya. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu ada video tentang pergaulan bebas. Tidak sesuai dengan ajaran agama dan semakin melampaui batas. Miris bukan? Pergaulan bebas melahirkan banyak masalah. Salah satunya meningkatnya kasus aborsi pada bayi. Selain wanita dewasa, pelaku aborsi akibat pergaulan bebas ini ternyata banyak didominasi oleh kalangan remaja. Tingkat pergaulan bebas yang didominasi di daerah perkotaan menjadi peringatan bagi para remaja untuk menjaga lingkup pergaulannya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa aborsi banyak dilakukan pada saat janin berusia di atas 120 hari. Sebagian jadinya dilakukan dengan bantuan tenaga medis. Hal yang sangat memalukan ya teman-teman. Soalnya aborsi menjadikan janin kehilangan hak hidupnya. Perlu dilakukan pembinaan terhadap remaja sehingga terbentuk kesadaran jika mereka harus menghindari diri dari jebakan pergaulan bebas dan lebih mendekatkan dan mengingatkan diri pada aturan agama. Sebab hanya aturan agama saja yang dapat menyelamatkan para remaja dari
manusia, memuaskan akal, dan menenangkan jiwa. Tentu saja, sistem tersebut adalah sistem yang menjadikan agama dan nilai spiritual hadir nyata dalam mengatur kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain, sistem tersebut adalah sistem yang menerapkan syariat Islam kafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqtulun nafsa allati harramallaha illa bil haqq." Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharapkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu yang benar. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Oleh karena itu, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri kita supaya tidak terjerumus dalam hal-hal seperti yang telah disebutkan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kalian rasakan ketika kalian melihat realita pergaulan yang di luar batas atau pergaulan bebas di sekitaran kita, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, lingkungan les mungkin, atau di lingkungan yang lainnya. Boleh silakan dituliskan dalam bentuk tulisan. Nanti saya akan meminta satu orang atau dua orang untuk menjawab daripada mereka. Silakan. Boleh. Apa yang kalian rasakan ketika kalian melihat realitanya? Apakah kalian sedih? Apa kalian itu miris? Apa kalian itu biasa saja? Atau bahkan kalian ya naudzubillah min dzalik termasuk daripada orang yang melakukan pergaulan? Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu di sini ya. Baik, saya boleh minta satu orang atau dua orang mengemukakan mungkin pengalamannya atau apa yang pernah dilihat dengan realita pergaulan bebas ini. Mau ada yang mencoba berbicara atau mengajukan diri? Oke, Amal, silakan. Bagaimana perasaan kamu ketika melihat realita pergaulan bebas di sekitar ini? Apa jawabanmu? Kalau aku setelah melihat pergaulan bebas yang menurut aku kurang jelas, aku lama-lama jadi lebih malas bergaul, lama-lama lebih malas bersosialisasi. Jadi momen kamu lebih mengurungkan diri ya? Iya. Lebih mengurungkan diri untuk bisa bersosialisasi lebih luas karena melihat pergaulan yang semakin tidak jelas kalau menurut kamu itu ya. Jadi pergaulan bebas itu menurut kamu adalah pergaulan yang mengarah kepada ketidakjelasan pergaulan itu sendiri. Iya. Oke, ada lagi yang ingin mengungkapkan? Silakan Anggi. Kalau aku kayak merasa miris gitu melihat pergaulan bebas di sekitar aku. Cuma aku mau cerita sedikit Boleh. Aku tuh punya teman SD. Nah, itu teman SD aku dulu tuh baik banget. Dia rajin banget soalnya lima waktu dan sering ngajak waktu kalau misalnya orang itu dia suka ngajak ulang tahun. Nah, sekarang pas dia masuk SMA, dia itu kayak berubah 180 derajat gitu. Jadi dia tuh kayak udah kayak ngelanggar banget formal-formal. Contohnya boleh diceritain dari contohnya apa? Dia tuh suka Nggak sholat gitu. iya dia jarang banget sholat, terus kayak suka merokok, minum, sama yang paling parah itu dia ngejalanin hubungan lesbi. Stop. Oke, ini mungkin salah satu pengalaman yang dialami atau realita yang benar-benar dilihat oleh Anggi dan teman kalian. Mungkin di luaran sana ada lebih banyak lagi contoh-contoh kasus yang memang bisa lebih mungkin dari Anggi ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membentengi diri kita. Apa yang harus pertama kali kita lakukan? Membentengi diri kita dengan pelajaran agama. Jadi agama itu harus dimasukkan ke dalam relung hati kita. Jangan sampai agama itu ditinggalkan. Mau kalian dalam pertemanan, mau dalam pembelajaran di luar pelajaran agama Islam, itu agama tidak boleh ditinggalkan. Kita baca bersama-sama sebelum masuk ke dalam materi. Nanti kalian boleh ikuti saya. Jadi saya diawali dengan saya, kemudian kalian mengikuti ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
jadi imamnya itu otomatis langsung keluar atau otomatis imamnya itu hilang. Fakana fawqa ra'sihi, dan ketika imamnya itu keluar seakan-akan di kepalanya itu, di atas kepalanya itu kazullati, seperti ada gumpalan awan atau gumpalan hitam. Fa idza kharaja minhu, apabila kalau kita keluar daripada berlepas diri daripada zina, maka gumpalannya itu hilang. Dzalikal amal ada ilahi al-iman. Apabila kita tidak melakukan zina, maka iman itu akan kembali kepada kita. Jadi Rasulullah ini sudah melarang kita untuk tidak berbuat zina. Ya, karena zina itu haram. Nah, zina sendiri itu secara bahasa artinya adalah berasal dari kata zana yazni, ya, yang berarti adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah atau yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, secara harfiah zina itu berarti fahisyah atau perbuatan keji, yang perbuatan yang menjijikkan. Kamu kalau melihat muntah orang itu sesuatu yang menjijikkan nggak kalau kamu pegang? Ya, menjijikkan sekali ya. Jadi perbuatan zina itu sesuatu perbuatan yang sangat menjijikkan, perbuatan keji. Dan zina secara istilah itu adalah hubungan selain suami istri yang dilakukan oleh perempuan dengan laki-laki, ya, yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Nah, pada hukum zina ini semua ulama bersepakat bahwa zina itu hukumnya haram total, tidak ada lagi hukum lain selain haram, ya, karena sudah jelas di dalam surat Al-Isra ayat 32 bahwasanya Allah melarang perbuatan zina. Jangankan melakukan, kita mendekati perbuatan zina aja itu dilarang. Wala taqrabu, kata Allah di dalam surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kalian mendekati. Jadi mendekatinya aja nggak boleh, tidak boleh, dilarang. Apalagi kita melakukan zina, ya. Nah, hukuman bagi pelaku perbuatan zina itu ada dua. Jadi zina itu ada dua kategori. Ada zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, ada juga zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah itu disebutnya dengan zina muhson, ya. Yang belum menikah itu disebut juga dengan zina ghairu muhson, ya. Ini hukumannya. Hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah yaitu dicambuk sebanyak 100 kali cambukan, mi'ata jaldah, dan juga hukuman rajam. Apa sih rajam itu? Yaitu hukuman yang pelakunya itu ditimpuk oleh batu sampai dia mati. Sampai dia wafat. Ya. Kemudian pelaku yang ghairu muhsan, yaitu pelaku yang pezina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, yaitu sama. Hukumannya itu adalah 100 kali cambukan dan diasingkan selama 2 tahun dari wilayah, ya, diasingkan. Nah, ternyata hukuman zina itu juga tidak hanya di dalam ajaran Islam, tetapi juga di undang-undang negara kita, yaitu sudah diatur dalam undang-undang hukum pidana. Di pasal 411 dan juga pasal 412 tentang larangan seks di luar nikah dan juga zina, yaitu dengan pidana paling lama 1 tahun, ya. Ini dia. Kemudian hukuman bagi pelaku zina yang diterapkan apabila memenuhi unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria. Yang pertama, zina itu memang dilakukan secara sadar, ya, secara sadar. Nah, kemudian zina juga dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan juga disengaja. Kemudian yang kedua, pelakunya adalah mukallaf atau orang-orang yang sudah bisa dibebani dengan hukum, ya, dengan hukum. Kemudian yang ketiga, dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Nah, ini yang maksudnya saya tadi bilang. Kemudian yang keempat, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinahan. Yang pertama, bukti-buktinya itu apa? Pertama, saksi. Harus ada saksi. Nah, saksi ini juga harus terdiri dari 4 orang laki-laki yang benar-benar melihat secara detail perzinahan itu terjadi, ya.
Kemudian ya harus laki-laki. ya 4 saksi itu harus laki-laki. Kalau ada salah satunya perempuan, maka harus dihadirkan 4 orang perempuan. Ya, jadi kalau misalnya saksi itu harus laki-laki ke dalam Islam. Yang menurut Imam Syafi'i itu saksi ketika melakukan melakukan perzinahan ini 4 orang laki-laki. Kalau salah satunya ada perempuan, maka harus ada 4 orang perempuan yang benar-benar melihat kejadian zina tersebut. Ya. Kemudian ya Itu wajib ada laki-laki atau bisa 16 perempuan yang bisa ya, misalnya gini, tidak ada, misalnya hanya ada 1 perempuan dan juga 1 laki-laki yang melihat. Nah, ini harus didukung dulu. Nah, laki-laki yang pertama, yang saksi kuncinya ini harus dilihat, ini orangnya betul-betul bisa bisa menjaga omongannya atau tidak, dan dia ini termasuk orang yang dobit atau tidak. Dobit itu maksudnya adalah ingatannya kuat. Maksudnya biar supaya apa yang dia lihat itu tidak ditambah-tambahi dan juga tidak dikurang-kurangi. Jadi saksinya itu memang harus orang yang terkenal adil. Adil itu ya memang betul saya melihat dan saya tidak berpihak kepada pihak manapun. Jadi saksi itu juga harus berat. Maksudnya saksi itu harus sesuai dengan kriterianya. Gitu. Jadi nggak bisa kita menuduh orang berbuat zina nih. Si A berzina dengan si B, tapi kita nggak punya saksi. Itu tidak akan dianggap sebagai perzinahan. Ya, kalau dalam Islam. Jadi kalau mau menuduh orang berbuat zina, itu harus mendatangkan para saksinya. Salah satunya adalah dengan adanya 4 orang saksi. Kemudian ada pengakuan. Pengakuannya itu menurut Imam Malik dan juga Imam Syafi'i 1 kali pengakuan saja sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Sedangkan Imam Abu Hanifah itu juga tidak berpendapat demikian. Beliau berpendapat bahwasanya kalau bisa terjadinya zina kalau sudah ada 4 kali pengakuan yang dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda. Jadi didatangkan saksi-saksi yang datang, kemudian ditanyanya di tempat yang berbeda-beda. Gitu. Jadi nggak cukup cuma 1 pengakuan, supaya benar-benar clear dia benar-benar melakukan zina. Karena zina ini hukumannya berat, ya dicambuk sampai 100 kali dan bahkan sampai dirajam. Gitu. Jadi nggak main-main di hukuman di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kemudian adanya qorinah. Qorinah itu adalah indikasi kehamilan. Jadi kalau misalnya ada perzinahan, sudah sampai hamil, tapi dia belum menikah, berarti sudah ada indikasi dia melakukan perzinahan. Gitu ya. Ya. Nah, ini adalah pergaulan bebas. Apa sih yang harus dilakukan dan juga dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, pasti menjaga pergaulan. Kedua, menutup dan juga menjaga aurat. Yang ketiga, selektif. Kamu harus selektif memilih teman. Kamu boleh pilih-pilih teman. Yang tidak boleh itu adalah berbuat baik. Tidak boleh pilih-pilih dalam berbuat kebaikan. Yang keempat, menghindari dan juga meninggalkan tempat maksiat. Yang kelima, memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif. Dan yang terakhir, berpuasa sebagai perisai diri, ya, supaya kita tidak menahan, tidak bisa melakukan pergaulan bebas. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, berhubung kalian sudah saya bentuk menjadi kelompok, saya minta kalian buat mini poster yang berkaitan dengan larangan berbuat zina dan juga larangan pergaulan bebas. Boleh di Canva, boleh di PowerPoint, boleh di slide, yang penting nanti bisa kalian upload. Silakan boleh berdiskusi semuanya untuk satu kelompok, satu poster. Scan nanti untuk terakhir. Ini untuk tugas terakhir boleh di Canva. Ya, boleh buat di Canva. Buat satu atau satu kata-kata bijak untuk menghindari dari perbuatan zina dan juga pergaulan bebas. Dari kelompoknya. Ini. Lalu sinyalnya. Kamu ini udah dari download dari Anggi, Bu, dari Anggi. Anggi. Oh iya. Ini Putri. Coba sini ya.
silakan dibuka. Dibuka. Kanvanya untuk menunjukkan apa ini poster. Mana? Oh pakai itu aja. Ya. Ada dong. Bisa nggak? Nah, itu baca. Zina, tindakan zina adalah tindakan merugikan. Kamu kayak kampanye. Kamu kayak kampanye di sini nggak kelihatan. Ya, gini aja. Kamu pegang ini. Zina itu. Kami dari kelompok berapa? Kamu dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan poster ini. Zina adalah tindakan merugikan untuk anak. Jadi zina itu Merugikan untuk semuanya, bukan? nggak boleh dilakukan ya. Oke, terima kasih untuk selanjutnya kelompok Ichiko 2. Satu. Tapi nggak ada. Coba boleh dilihat ke kamu. Pakai handphone. Tak kelihatan. Dari kelompok berapa? Silakan. Dari kelompok 1. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 dan kita akan mengkampanyekan hindari pergaulan bebas. Ayat 32 dan janganlah kamu mendekati zina. Itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan buruk. Jadi zina itu zina itu merugikan semua orang, guys. So, jangan lakukan pergaulan bebas apalagi Zina. Kelompok kedua. Amar dan Kenzi. Bisa. Coba boleh coba. Pakai apa aja? Yes, signal. Hindari pergaulan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenzi dan saya Amar. Hari ini kita ada poster di mana kamu harus hindari pergaulan bebas. Nah, ini coba boleh jelaskan. Apa sih pergaulan bebas? Ya, kenapa? Oke, langsung ke sini aja. Apa dampak negatif dari pergaulan bebas? Nah, kami perlu menghindari pergaulan bebas karena itu banyak dampak negatifnya. 4 yang aku akan sebutannya adalah depresi, kecemasan, dan stres di dalam kehidupan sehari-hari. Penurunan harga diri dan rasa percaya diri. Perilaku antisosial dan agresif, dan sulit berkonsentrasi ketika belajar. Oke, jadi harus. Dari pergaulan Oke, next. Terima kasih atas poster yang sudah kalian buat. Silakan untuk terakhir kali ini ada tugas untuk refleksi. Silakan boleh di-scan barcode-nya. Kalian isi yang tidak ada nama orang lain ya. Isi yang masih kolomnya kosong. Sudah bisa dibuka? Bisa? Oke, silakan diisi. Direfleksikan.
realitanya dan juga kejadian terjadinya pergaulan bebas itu memang sangat dekat nih, sangat dekat dengan kehidupan kita. Apalagi yang di luar rumahnya itu lingkungan sosialnya luas. Nah itu hati-hati. Jadi kalian saya harap tetap berhati-hati dan juga pandai-pandailah memilih kawan atau memilih teman. Kalau ada yang merujuk kepada hal-hal yang negatif, kalian harus bisa menjaga diri, membentengi diri dari pada perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, semoga kita semua dijaga oleh Allah dan juga dihindari daripada perbuatan-perbuatan